Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Permatasari dengan NIM 1905-110153 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau Angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah praktik konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Rosmawati SSM PD Kons dan Bapak M. Arli Rusandi MPD. Nah, pada video konseling kelompok ini terdiri atas pemimpin kelompok yaitu saya sendiri dan 3 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Rini Azizah, yang kedua ada Muhammad Zaki Insyira, dan yang ketiga ada Rido Agung Febito. Permasalahan yang diangkat dalam konseling kelompok ini adalah bosan belajar lalu sering menunda-nunda tugas. Nah, pendekatan yang diterapkan dalam konseling kelompok ini adalah pendekatan behavior dengan teknik reinforcement. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ibu baik. Nah, ibu ucapkan pertama-tama terima kasih kepada anak-anak ibu semua telah menghadiri undangan ibu yang ibu telah sebar di WhatsApp grup ya. Terima kasih telah menghadirinya. Alhamdulillah juga kita dapat berkumpul di ruangan BK ini pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang ingin memimpin doa kita pada pagi hari ini? Saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Tak sayang. Ya, sayang. Oke, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini kita harus perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari ibu dulu. Perkenalkan, nama ibu Widya Permatasari. Kalian semua bisa memanggil ibu Widya. Nah, ibu kebetulan guru baru di sekolah kita ini karena ibu baru menyelesaikan pendidikan S1. Nah, jadi ibu baru mengajar di sekolah ini. Nah, selanjutnya ibu boleh nih ya mengenal anak-anak ibu semua, boleh kan? Boleh, Bu. Oke, perkenalannya seperti ini. Nanti anak-anak ibu semua menyebutkan nama, kelas, beserta hobinya. Oke? Oke, siapa dulu nih yang ingin memulai? Saya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rini Azizah, saya kelas 12 IPA 1. Hobi saya memasak. Oke. Perkenalkan semua. Salam kenal, Rini. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rido Agung Febito dari kelas 10 IPA 1. Hobi saya main bola. Dan mungkin hari itu. Salam Rido. Oke, nah yang terakhir silakan anak ibu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Zaki. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya menembak. Oke. Berarti di sini ada yang sekelas ya? Iya, Ada, Bu. Oh iya, sekelas. Nah, ibu ingin bertanya nih, apakah anak ibu semua di sini sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu. Ini sudah ya? Sudah. Berarti sudah tahu dong apa itu konseling kelompok? Sudah Bu, konseling kelompok itu merupakan suatu konseling untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkelompok. Oke. Nah ya, benar sekali yang dikatakan Umi tadi. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit lagi ya mengenai konseling kelompok ini. Nah, konseling kelompok adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor ibu sendiri kepada beberapa orang. Nanti kita disebut situ anggota kelompok. Nah, untuk memecahkan masalah individu dari anggota kelompok itu. Nah, nanti kita akan memilih siapa yang masalahnya yang akan kita selesaikan. Nah, dari konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini kalian semua jangan takut untuk menceritakan masalahnya karena insya Allah terjamin karena kita menerapkan asas kerahasiaan di konseling kelompok ini.
Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Anak-anak ibu semua harus secara terbuka mengungkapkan masalahnya di sini secara transparan. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan. Nah, di antara anak-anak ibu semua nih, tidak ada yang boleh saling mengobrol. Contohnya Rido mengobrol dengan Zaki, tidak ada yang seperti itu ya. Nah, di sini sudah paham semuanya mengenai konseling kelompok? Sudah, Bu. Oke, nah nampaknya anak-anak ibu semua pada kurang rileks ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu nih? Boleh, Bu. Oke, ada yang punya saran ice breaking kita seperti apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Bagaimana kalau kita bermain dengan susun kata? Izin tanya Bu, jenis seperti apa gitu ya? Contohnya seperti Oke, silakan. nah, jadi susun katanya seperti saya dulu menyebutkan kata meja. Nah, terus ibu nanti nanya salah satu dari kita. Nah, kita sebut meja kan, terus di belakangnya kan ada ja. Ja itu apa? Jarum misalnya gitu. Terus berlanjutlah terusan. Oh, gitu. Oke, paham ya semuanya ice breakingnya? Oke. Nah, kita mulai ya. Boleh nih dari Rini dulu. Meja. Rida. Jarum. Rezeki. Rumput. Bu. Putra, Zaki, Rambut. Rido. Kafe. Pena. Ibu. nasi. Nah, oke. Nah, kita udah melakukan ice breaking nih. Gimana perasaannya semuanya? Jadi relax, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu tanya apakah semua sudah siap melakukan sesi konseling kelompok kita? Siap, Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, oke, kita lanjutkan dengan sesi konseling kelompok kita seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Kalian semua menjelaskan permasalahannya secara bergantian. Nah, nanti kita akan pilih permasalahan siapa yang akan kita angkat di sesi konseling kelompok kita ini. Nah, siapa nih yang ingin menceritakan terlebih dahulu masalahnya? Ya, Bu. Oke, silahkan Ridho. Mungkin saya ingin membagikan cerita saya pada teman-teman dan ibu terkait belakangan ini saya sering berkelahi dengan teman-teman sekelas maupun di luar sekolah. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, berarti permasalahan Ridho ini dia sering berkelahi nih, baik di sekolah ataupun luar sekolah seperti itu. Nah, yang lain? Saya, Oke, silakan Ridho. jadi gini, Bu. Masalah saya itu sekarang saya tuh mulai bosan gitu, Bu. Kayak jenuh gitu sama belajar gitu. Saya ketika ada tugas, saya sering nunda-nunda gitu, Bu. Oke, jadi permasalahan ini dia sudah merasa jenuh dan bosan dengan belajar, jadi sering menunda tugas ya seperti itu. Nah, terakhir boleh Zaki? Kalau saya, Bu, akhir-akhir ini saya sedang deketin cewek, Bu. Tapi saya bingung mulai dari mana, Bu. Oh, seperti itu. Jadi galau lah ya istilahnya. Oke, baik, semua sudah menjelaskan ya masalah masing-masing seperti apa. Nah, di sini kita sepakati dulu permasalahan siapa nih yang akan kita ambil, dan nanti boleh dijelaskan kenapa kamu memilih teman kamu. Oke, silahkan Zaki. Kalau dari saya, Bu, saya berpendapat masalah saya diselesaikan terlebih dahulu, karena masalah saya ini berkaitan dengan perasaan, Bu. Jadi tentunya perasaan saling berkaitan dengan yang lainnya nanti. Yang lain ada pendapat? Saya, Bu. Oke, silakan ini. Kalau menurut saya permasalahan saya, Bu, karena kan ini lebih berbentuk ke pembelajaran gitu, Bu. Masalah saya diselesaikan. Oke, sama-sama ingin masalah sendiri gitu ya. Nah, sekarang Ridho nih penentunya. Mungkin masalah dari ini aja, Bu. Alasannya juga sama. Nah, oke, berarti semua sepakat ya masalah ini yang kita angkat pada sesi konseling kelompok kita pagi ini. Dan Ibu. Nggak apa-apa kan Zaki? Untuk Rini, apakah bersedia masalahnya kita angkat? Sedia, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kepada Rini untuk menjelaskan kembali secara detail masalahnya itu seperti apa, biar teman-temannya lebih mengerti. Silakan. Oke, jadi
belajar. Nah terus saya kayak merasa malas bikin tugas Bu. Jadi saya berpikir kalau ya kan nanti selesai sendiri gitu kan, lebih dekat kayak istilahnya udah nulis itu Bu. Jadi ya saya kayak merasa makin hari kayak makin merasa beban juga Bu masalah tugas Bu. Berarti memang masalahnya malas belajar, jadi memang saking malas tadi jadi sering menunda tugas dan seperti itu. Nah, di sini Ibu minta kepada dua anak ibu yang lainnya untuk bertanya nih terkait permasalahan ini. Siapa yang ingin bertanya dulu? Oke, silakan. Sebenarnya ini kalau boleh tahu sejak kapan kamu bosan belajar? Semenjak kelas 3 ini sih, itu pun karena daring ini kan, terus di depan laptop terus kayak jadi merasa aduh capek kali, bosan kali lah gitu. Nah di depan laptop terus, apalagi kelas 3 ini kan banyak tugas, gitu jadi banyak tugas gitu. Jadi saya semakin jenuh gitu. Ada lagi juga yang bertanya? Izin bertanya Bu, pada Rini, apa yang membuat Rini meremehkan pembelajaran tersebut? Apakah di satu pelajaran atau di semua pelajaran sering menunda waktu? Jadi saya tuh menganggap tugas mudah, jadi saya ya kalah di akhir-akhir nanti pas mau dikumpul gitu. Nah terus pas tapi nggak semua tugas sih, cuma adalah beberapa yang saya kerjain duluan, tapi rata-rata memang tugas tuh saya kerjain pas mau dekat deadline aja gitu. Oke. Nah, dapat Ibu simpulkan masalah Rini ini dia sering menunda-nunda tugas, jadi mengerjakan tugas itu pas deadline, nah seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu semua untuk memberikan saran atau masukannya nih kepada Rini agar Rini dapat menyelesaikan masalahnya dengan masukan-masukan teman-teman. Ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Kalau dari saya Bu, saran saya sebaiknya Rini membuat jadwal atau menulis tugas-tugasnya sehingga Rini tahu mana tugasnya yang didahulukan, yang waktunya lebih dekat untuk dikerjakan, atau tugas mana yang lebih berat rasanya sehingga bisa diangsur-angsur Bu. Kalau dari saya, saran saya seperti itu Bu. Berarti saran seperti itu untuk dijadwalkan seperti itu, di list kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas. Nah, dari Rido? Mungkin dari saya langsung aja ke intinya ya, karena menunda-nunda pekerjaan itu ya. Mungkin sebaiknya setiap tugas yang diberikan langsung dikerjakan saja supaya di akhir-akhir mata pelajaran itu tidak bertumpuk gitu. Jadi nanti kalau misalnya bertumpuk kan akibatnya jadi malas sudah kan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua. Zaki dan Rido telah menyampaikan masukannya terhadap permasalahan ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada Rini, boleh? Nah, setelah Rini tadi menceritakan masalahnya, nah perubahan positif seperti apa yang Rini inginkan dalam permasalahan diri ini? Saya ingin merubah diri saya Bu, terus merubah kebiasaan saya. Jadi kayak lebih ke saya gitu Bu. Memang saya menyadari itu ternyata salah Bu, menunda tugas gitu Bu. Jadi saya ingin merubah diri saya untuk kalau ada tugas saya kerjakan langsung. Oke. Nah, untuk mencapai perubahan positif yang ingin kamu capai tadi, apa yang akan kamu lakukan nanti? Ya, yang saya lakukan mungkin dengan menjadwalkan untuk tugas Bu, seperti yang sudah teman-teman sarankan juga gitu. Insyaallah saya akan mencoba untuk melakukannya. Nah, dalam membuat jadwal tadi nih, kira-kira menurut Bumi itu apakah itu mendapatkan manfaat atau bagaimana? Jadi menurut saya sangat bermanfaat Bu, karena saya dapat melihat jadwal-jadwal apa saja yang akan saya kerjakan tugasnya. Oke. Nah, tadi bagus sekali ya yang disampaikan dari anak ibu semua, saran-sarannya dan juga perubahan ini yang Rini inginkan tadi seperti membuat jadwal, menulis jadwal seperti itu.
Nah, jadi sekarang bagaimana nih perasaan Rini setelah mengungkapkan pendapatnya, lalu juga sudah diberi saran oleh teman-temannya? Baik Bu, insya Allah saya akan berusaha untuk menerapkannya Bu. Terus saya akan merubah kebiasaan saya yang buruk menjadi lebih baik lagi Bu, untuk mendapatkan pencapaian saya. Itu dengan cara mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Kita doakan ya semuanya, semoga Rini dapat mencapai tujuan dari yang disampaikannya tadi. Nah, lalu apakah sudah sesuai nih dengan tujuan yang Rini harapkan tadi? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, kita sudah masuk di tahap terakhir pada sesi konseling kelompok kita ya. Jadi sebelum kita tutup nih, Ibu ingin mendengarkan pesan dan kesan dari anak-anak Ibu semua setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini. Ada yang ingin memberikan komentar? Silakan Ibu. Kalau dari saya kesannya yaitu sangat senang ya dapat berdiskusi dengan teman-teman perihal permasalahan pribadi yang mana terdapat norma-norma tadi. Mungkin pesannya waktunya lebih diperpanjang, lebih biar semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lebih tercover itu. Oke. Nah, selanjutnya siapa nih yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Silakan Zaki. Kesannya Bu, dengan melaksanakan konseling kelompok ini kita lebih dapat mempercayai teman-teman kita Bu, sehingga kita bisa bertukar pikiran satu sama lainnya. Kemudian pesannya Bu, semoga konseling kelompok ini dapat dilaksanakan secara rutin. Itu pesan dari saya. Oke, terima kasih ya. Nah, terakhir ini Dari saya Bu, kesannya itu dengan adanya konseling kelompok ini dapat membuat permasalahan kita menjadi teratasi Bu. Terus untuk pesannya, semoga dalam melakukan konseling kelompok ini kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat menyelesaikan dengan baik gitu Bu. Terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua telah menyampaikan pesan dan kesannya. Semoga pesannya Ibu tangkap, Ibu simpan dulu. Nanti kita akan memperbaiki sesi konseling kelompok kita ini ke depannya. Nah, Ibu akan melihat perkembangan Rini seperti apa dengan masalahnya. Nanti Ibu akan tinjau kembali seperti apa, gitu ya. Udah sampai di ujung sesi konseling kelompok kita. Sebelum kita tutup, tadi kita di awal sudah berdoa. Nah, di akhir juga kita harus berdoa. Siapa nih yang ingin memimpin doa kita pada kali ini? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara konseling kelompok kita ini, sebenarnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Terima kasih. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak Ibu semua telah meluangkan waktunya, tenaganya, serta pikirannya dalam proses konseling kelompok kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sesi konseling kelompok kita kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Oh iya, kita sepakati dulu minggu depan kita kira-kira jam berapa nih maunya? Mungkin kalau lebih biar waktunya efisien, panjang juga, boleh di akhir sekolah, pada pulang sekolah. Oke. Yang lain gimana? Setuju Bu? Oke. Berarti minggu depan kita setelah pulang sekolah saja ya melakukan proses konselingnya. Oke. Terima kasih lagi Ibu ucapkan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video praktik konseling kelompok. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.